Jangan dengarkan dengan telingamu, dengarkan dengan pikiranmu. Tidak, jangan dengarkan dengan pikiranmu, tapi dengarkan dengan jimu. Mendengarkan berhenti dengan telinga, pikiran berhenti dengan pengenalan, tapi ki kosong dan menunggu semua hal. Tao berkumpul dalam kekosongan, kekosongan adalah puasa pikiran. Jadi ini pelajarannya agak dalam. Yang pertama, fokuskan keinginanmu. Kamu ingin apa? Di antara kelemahan kita hari ini, itu pikiran kita tidak karu-karuan bercabang-cabang. Bagian dari hidup alami adalah kemampuan kita puasa pikiran. Shinsai. Ini bisa dicek di buku Zhuangzi, di bukunya Shangxi yang bab, ini ada sekitar 33 bab kalau saya tidak salah, berjalan di antara manusia. Shin itu artinya hati atau pikiran, Zai itu artinya menghindar atau membersihkan sesuatu yang mengganggu. Jadi sebenarnya ini makna aslinya itu bagaimana cara kita melepaskan diri dari keterikatan emosi dan pikiran yang menghambat hubungan kita dengan Tao. Tao tadi ya hakikat hidup, hidup yang hakiki, kemudian jalan yang harmonis dan lain sebagainya. Baik, nanti ada uraian detailnya. Cuma di buku ini uraian tentang puasa pikiran itu diawali dari cerita. Nah, ini saya akan dongeng sekarang ya. Karena memang awalnya dongeng. Cerita Konfusius dan muridnya. Nah, silakan teman-teman yang sudah ngantuk sejak tadi boleh tidur. Saya mau dongeng ini. Jadi kita mulai ya. Ini nanti yang biasanya jadi akar penjelasan tentang Shinsai tadi. Jadi ada muridnya Konfusius namanya Yen Hui. Satu ketika dia pamit pada gurunya, pada Konfusius. Terus ditanya oleh Konfusius, kamu mau kemana? Yen Hui menjawab, saya akan pergi ke negeri Wei. Untuk apa? Nah, ini terus dia cerita. Saya mendengar bahwa Pangeran Wei adalah orang yang sangat ambisius dan keras kepala. Dia tidak peduli pada rakyatnya dan tidak mau melihat kesalahan apapun dalam dirinya. Dia tidak peduli dengan fakta bahwa rakyatnya sekarat di mana-mana. Mayat-mayat bergelimpangan di seluruh negeri seperti jerami di ladang. Rakyatnya sampai putus asa. Saya mendengar Anda, Guru, mengatakan bahwa seseorang harus meninggalkan negara yang diperintah dengan baik dan pergi ke negara yang tidak teratur. Di depan pintu dokter ada banyak orang sakit. Jadi orang-orang yang punya kemampuan, punya kualitas, punya hal untuk diabdikan, ya jangan segan untuk datang ke negara atau ke tempat, ke wilayah yang perlu bantuan. Itu sederhananya itu. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempraktekkan apa yang telah saya pelajari dari Anda dan melihat apakah saya dapat membawa perbaikan pada kondisi di sana. Jadi ini murid yang baik, ingin mengabdikan ilmunya untuk memperbaiki keadaan. Ini kok kebetulan rajanya kok ngaco ini. Nah, komentarnya Konfusius sekarang.
Kata Konfusius, kamu tidak sadar apa yang kamu lakukan. Justru kamu akan mendatangkan malapetaka bagi dirimu sendiri. Tao tidak membutuhkan keinginanmu, dan kamu hanya akan membuang-buang energimu dalam usaha-usahamu yang salah arah. Dengan membuang energimu, kamu akan bingung, kemudian cemas. Begitu kamu cemas, kamu tidak akan mampu lagi menolong dirimu sendiri. Orang-orang bijak zaman dulu mula-mula mencari tahu dalam diri mereka, kemudian mencari tahu apakah ada sesuatu dalam diri orang lain yang sesuai dengan tahu, sebagaimana yang mereka ketahui. Namun jika kamu sendiri tidak memiliki tahu, apa gunanya kamu menghabiskan waktumu dalam usaha yang sia-sia untuk membawa politisi yang korup ke jalan yang benar? Ini dikritik oleh gurunya. Kelihatannya ini nanti kamu hanya buang-buang waktu saja, buang-buang energi. Mbok yo kamu memperbaiki dirimu dulu. Intinya itu sih. Namun saya kira kamu pasti punya dasar untuk harapanmu, untuk berhasil. Bagaimana rencanamu melakukannya? Ini masih diberi kesempatan, Yen Hui. Coba deh, rencanamu apa sih kok kamu ingin melakukan perbaikan tadi? Meskipun menurut saya kamu hanya akan buang-buang energi saja. Jawabannya Yen Hui apa? Saya bermaksud menampilkan diri sebagai orang yang rendah hati, tidak memihak, dan hanya ingin melakukan yang benar, dan tidak ada yang lain. Pendekatan yang benar-benar sederhana dan jujur. Apakah ini akan membuatnya percaya? Nah, jadi ini itu ke pangeran ya. Saya akan jadi orang baik, yang tulus, yang jujur, akan menasehati dia. Apa dia akan percaya? Jawabannya Konfusius, tentu saja tidak. Kamu bikin postingan berapa puluh pun tidak akan percaya. Kata Konfusius apa? Orang ini yakin karena dia yakin dirinya lah yang benar. Dia mungkin pura-pura tertarik pada standar keadilan yang objektif, tapi jangan tertipu oleh ekspresinya. Dia tidak terbiasa ditentang oleh siapapun. Cara dia meyakinkan dirinya bahwa dia benar dengan menginjak-injak orang lain. Jika dia melakukan ini pada orang biasa, dia pasti akan melakukannya kepada orang yang menentang dengan mengaku sebagai orang yang berkualitas tinggi. Dia akan berpegang teguh pada caranya sendiri. Dia mungkin berpura-pura tertarik pada pembicaraanmu tentang apa yang secara objektif benar, tapi dalam hatinya dia tidak akan mendengarkanmu. Dan tidak akan ada perubahan apapun. Engkau tidak akan mendapatkan apapun dengan ini. Jadi kata Konfusius, tidak akan percaya dia. Kenapa? Dia sudah yakin dirinya benar. Dia sudah yakin dia sudah sesuai. Maka yang menentang dia dianggap pasti salah. Terus Yen Hui mengajukan lagi skenario kedua. Baiklah, kalau begitu daripada menentangnya secara langsung, saya akan mempertahankan standar secara internal, tetapi secara eksternal saya akan pura-pura mengalah. Saya akan menggunakan otoritas, tradisi, dan contoh dari masa lalu. Saya tidak akan bergantung pada ajaranku sendiri, dan karena itu tidak peduli apakah saya disetujui atau tidak. Pada akhirnya saya akan dikenal sebagai orang yang benar-benar tidak memihak dan tulus. Mereka akan menghargai keterus-teranganku, dan dengan demikian saya akan jadi alatnya surga di tengah-tengah mereka. Dengan cara ini, saya tampak tunduk dalam ketaatan pada pangeran seperti yang dilakukan orang lain, membungkuk, berlutut, bersujud, seperti seharusnya seorang pelayan. Saya akan diterima tanpa celah.
Kemudian orang lain percaya padaku dan secara bertahap menganggapku penting. Dan melihat bahwa aku hanya ingin membuat diriku berguna dan bekerja untuk kebaikan semua orang, maka aku akan jadi alatnya manusia. Sementara itu, semua yang ingin aku katakan akan diungkapkan dengan konteks tradisi kuno. Aku akan bekerja dengan tradisi suci para bijak kuno, meskipun apa yang kukatakan mungkin secara objektif merupakan kutukan atas perilaku pangeran. Tapi kan bukan aku yang mengatakannya, tapi tradisi itu sendiri. Dengan cara ini, aku akan sepenuhnya jujur namun tidak menyinggung perasaan. Jadi aku akan dapat menjadi instrumen tradisi. Apakah menurutmu pendekatanku tepat? Jadi skenario kedua, saya tidak akan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, nyuruh-nyuruh. Saya akan pura-pura mendekat, pura-pura patuh, tunduk, taat seperti yang lain. Terus kalau saya ngomong-ngomong yang jenisnya nasihat, saya tidak akan menurut saya atau sesuai ilmu saya, tapi mengikuti tradisi. Jadi kalau ngomong, ini kata nenek moyang lo ya, ini kata simbah-simbah lo ya, ini kata, dia punya skenario begitu, biar bisa menasihati Pangeran Wei ini. Kalau tadi kan langsung tutur-tutur, wahai raja kamu salah, kata Confucius, tidak efektif gitu, tidak ada orang berkuasa mau dituturi seperti itu. Oh kalau begitu saya mau pura-pura saja patuh, tapi nanti ketika orang sudah menganggap saya orang baik, bagian dari mereka, saya memasukkan ajaran kebaikan, itu pun atas nama tradisi, tidak atas nama saya. Terus ditanya pada gurunya, kalau kayak gini efektif enggak? Tetap tidak. Jadi, kenapa tidak? Kata Confucius, kamu terlalu banyak rencana, padahal engkau belum kenal siapa dan seperti apa pangeran itu dan bagaimana karakternya. Ya paling jauh kamu mungkin bisa selamat, bisa lolos, tapi tidak akan bisa mengubah apapun. Dia mungkin secara dangkal menuruti kata-katamu, tapi tidak akan ada perubahan hati yang nyata. Terus sudah nyerah ini Yan Hui. Baiklah, itu yang terbaik yang dapat saya tawarkan. Maukah Anda guru memberi tahu saya apa yang Anda sarankan? Kalau gitu strateginya harus gimana? Kok tidak cocok semua? Jawabannya Konfusius apa? Kamu harus puasa. Tahukah kamu apa yang saya maksud dengan puasa? Mungkin tidak mudah, tapi cara yang mudah tidak datang dari Tuhan. Yan Hui yang merasa pinter, saya tahu, saya sudah terbiasa puasa. Di rumah saya miskin. Kami tidak makan anggur, tidak makan daging berbulan-bulan. Itu kan puasa. Oke, kamu dapat menyebutnya puasa jika engkau suka, kata Confucius. Tapi itu bukan puasa hati atau puasa pikiran. Terus Yan Hui minta penjelasan. Katakan padaku, apa itu puasa hati atau puasa pikiran? Nah, di sini terus dijelaskan tentang puasa pikiran. Oke, ceritanya panjang, tapi intinya nanti di sini. Kita lihat ya, apa sih puasa pikiran itu? Kata Confucius, satukan keinginanmu, jangan dengarkan dengan telingamu, dengarkan dengan pikiranmu. Tidak, jangan dengarkan dengan pikiranmu, tapi dengarkan dengan jimu. Mendengarkan berhenti dengan telinga, pikiran berhenti dengan pengenalan, tapi ki kosong dan menunggu semua hal. Dao berkumpul dalam kekosongan, kekosongan adalah puasa pikiran. Jadi ini pelajarannya agak dalam. Yang pertama, fokuskan keinginanmu. Kamu ingin apa?
di antara kelemahan kita hari ini, itu pikiran kita tidak karu-karuan bercabang-cabang. Ini yang membuat kadang-kadang kita kebingungan sendiri, apalagi hari ini ada banyak banjir informasi masuk ke kepala kita. Jadi fokus ya ke satu titik, keinginanmu itu apa. Setelah itu pahami. Cuma jangan sekedar mendengarkan dengan telinga. Itu berarti memahami di level materi apa saja yang masuk. Kalau pakai telinga itu kan ya suara saja yang masuk. Recorder pun bisa mendengarkan kemudian dia merekam. Kalau bisa ya ke level pikiran. Tidak sekedar mendengarkan terus kita terpengaruh. Kalau bisa ya difikirkan, dipahami. Tapi pikiran pun masih kurang dalam. Kalau bisa ya dengan kimu. Ki itu daya vital hidup. Jadi kadang orang menerjemahkannya jiwa atau spirit. Pahami dengan jiwamu, tapi jiwa yang kosong, yang kamu buka. Nanti ada penjelasan detailnya. Jadi biarkan apa saja masuk secara alami, kemudian kamu ikuti ritmenya. Ini nanti sebenarnya maunya Konfusius apa? Kamu masuklah ke sana, mengalirlah bersama mereka, sebarkan vibrasi kebaikanmu. Di situ mereka pelan-pelan akan bisa berubah. Jadi mengikuti aliran hidup secara alami tadi. Jangan memaksakan kehendak, memaksakan keinginan, nabrak yang selama ini berjalan secara frontal, karena akan melahirkan kekacauan-kekacauan yang baru. Jadilah orang yang terbuka, mengikuti yang sedang terjadi, meskipun kemudian kita melakukan yang kita yakini baik, yang kita yakini benar, yang itu mungkin bisa berpengaruh ke sekeliling kita. Jadi ini konteks yang disebut puasa pikiran.